Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ridho Zakia dan rekan saya Siska Kamilia. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Metode Pengembangan Kognitif dan Bahasa Anak Usia Dini dari jurusan PIAUD kelas 2A IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kami akan menjelaskan tentang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP Pengembangan Bahasa Indonesia. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran RPP Bahasa Indonesia adalah perencanaan proses pembelajaran berupa ikhtisar atau garis besar tata kelola prosedur dan mekanisme tata kerja penyajian materi pembelajaran. Jadi RPP ini merupakan sebuah perencanaan yang harus disusun oleh seorang pengajar dalam konteks PAUD di sini untuk menentukan materi dan media apa yang akan diberikan untuk anak usia dini. Diperlukan ketepatan dalam menyusun strategi pembelajaran, baik berupa materi maupun metode ataupun media itu sendiri. Karena jika dalam pembelajaran ada yang tidak sesuai, entah itu materi, entah itu metode, entah itu media, akan sangat tidak efektif untuk pembelajaran anak. RPP bukan saja tentang masalah administratif seorang pengajar, bukan juga hanya sebuah formalitas saja dalam melaksanakan profesi, tapi RPP juga merupakan satu kesatuan yang kompleks di mana seorang pengajar menuangkan ide-idenya dalam menentukan metode, strategi, materi, dan media yang sesuai. Untuk materi itu, kita dapat menyesuaikan dengan tema-tema yang ada setiap minggunya biasanya kalau di PAUD. Nah, di PAUD ini tentunya materinya sangat sederhana. Jadi, medianya juga tentu sangat sederhana. Tapi kita harus sekreatif mungkin, harus sebisa mungkin menyajikan media yang sepertinya mahal dan sangat sulit didapat oleh anak, padahal itu sangat mudah dicari oleh kita sendiri. Nah, RPP ini merupakan perencanaan seperti namanya. Jadi RPP ini tentunya dibuat dan dilakukan sebelum dilaksanakannya pembelajaran tersebut. Jadi RPP itu bukan ketika kita sudah melaksanakan pembelajaran, lalu kita baru menulis secara administratif dan secara formalitas, bukan. Baik secara administratif, penulisan, atau pendataan, itu semuanya dilakukan bersama persiapan sebelum dilakukannya proses pembelajaran. Itulah gunanya adanya RPP, dan itulah harusnya RPP ada seperti itu. Jadi yang namanya rencana itu kan pasti sebelum adanya peristiwa, sebelum adanya kejadian, sebelum adanya kegiatan. Selanjutnya ada juga tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran. Apa sih tujuannya? Tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Nah, tujuan pembelajaran dibuat berdasarkan standar kompetensi dasar, dan indikator yang telah ditentukan. Tujuan ini difokuskan tergantung pada indikator yang dirumuskan dari standar kompetensi dan kompetensi dasar pada standar isi mata pelajaran Bahasa Indonesia yang akan dipelajari oleh anak. Jadi, tujuannya itu untuk memberi gambaran tentang apa yang akan dipelajari dan tentang apa yang akan kita bawa pada esok hari atau pada saat kita mengajar. Saya juga akan menjelaskan tentang fungsi rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP memiliki fungsi perencanaan dan fungsi pelaksanaan. Fungsi perencanaan RPP mendorong agar guru atau pengajar lebih siap dalam melaksanakan pembelajaran yang matang. Jadi, karena rencana tersebut sudah ada, jadi kita hanya tinggal melaksanakan saja. Semua rencana sudah matang, medianya sudah ada, metodenya sudah ditentukan, jadi kita nyaman dalam mengajar. Lalu,
Sedangkan fungsi pelaksanaan dari RPP adalah memberikan pedoman agar pembelajaran dilaksanakan secara sistematis, tidak asal-asalan, dan pelaksanaan pembelajaran secara efektif sesuai dengan yang direncanakan, dan pembelajaran yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi semuanya mengacu pada peserta didik atau anak, bukan kehendak guru atau kehendak orang tua. Semuanya berpusat kepada anak. Sangat jelas bahwa tujuan penyusunan RPP sendiri adalah agar pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan lebih efektif, tidak membuang-buang waktu dan tidak membuang-buang tenaga. Dari istilah lain yang berhubungan dan mempunyai tujuan yang sama, Munif Khotib, pakar pendidikan multiple intelligence, menyebutkan keuntungan bagi guru yang membuat lesson plan atau rencana pembelajaran. Salah satunya adalah kualitas guru saat mengajar akan terkontrol dan tercatat, dan kualitas pembelajaran di kelas itu sendiri yang berhubungan dengan hasil prestasi akademik siswa atau anak akan dapat diukur. Beliau juga menambahkan bahwa kualitas pembelajaran seorang guru jika diawali dengan pembuatan lesson plan atau RPP, pembelajaran akan berbeda dibandingkan dengan guru yang tidak merencanakan apapun. Itulah pentingnya RPP, dan itulah fungsi dan tujuan RPP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Kamelia. Saya akan melanjutkan tema yang poin D. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPP. Yang pertama itu mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa. Yang kedua, menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan life skill. Yang ketiga, menggunakan metode dan media yang sesuai. Yang keempat, penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan. Terus yang poin E, prinsip-prinsip penyusunan RPP. Yang pertama itu memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan budaya membaca dan menulis. Yang keempat, memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Yang kelima, keterkaitan dan keterampilan. Yang keenam, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Yang poin F itu komponen RPP bahasa, yang terdiri atas identitas mata pelajaran, standar kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Yang poin G itu langkah-langkah penyusunan RPP. Yang pertama, merancang kerangka proses pembelajaran untuk mencapai indikator. Yang kedua, menentukan proses dan hasil belajar berdasarkan ranah kognitif. Yang ketiga, mengelompokkan indikator berdasarkan psikomotorik dan efektif. Yang keempat, mengelompokkan indikator dalam ranah kognitif. Yang kelima, mengidentifikasi pendidikan karakter yang relevan. Yang keenam, merumuskan tujuan pembelajaran yang memuat proses dan hasil. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.